Shalom semuanya. Ingatlah selalu kebenaran ini, bahwa Tuhan sering menguji sikap hati kita, terutama saat kita sedang berada dalam situasi sulit. Oleh karena itu, video ini akan memberikan kunci jawaban berdasarkan pandangan Tuhan tentang sikap hati yang benar maupun yang keliru saat kita sedang menghadapi masalah hidup. 1. Percaya pada kedaulatan Tuhan versus meragukan Tuhan. Tuhan memiliki pandangan bahwa kita semua harus memiliki rasa kepercayaan yang mutlak kepadanya, layaknya seorang anak yang terus mempercayai ayahnya dengan sepenuh hati. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi saat masalah tiba-tiba datang, kita terkadang bertanya, mengapa kita harus sampai mengalami hal buruk ini? Atau mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Namun, respon yang benar itu adalah tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati, meskipun logika kita tidak mampu memahami maksudnya. Lihatlah perkataan Ayub ini saat dia sudah mengalami kehilangan harta, kesehatan, bahkan anak-anaknya. Ayub 1 ayat 21-22, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Meskipun sedang mengalami penderitaan yang sangat besar, ternyata dengan segenap hati, Ayub tetap percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Dan kita tahu kepercayaannya itu tidak berakhir sia-sia. Karena di akhir, Tuhan memulihkan hidup Ayub secara luar biasa. Perkataan Ayub itu inspirasi untuk kita. Maka serahkanlah segala kekhawatiran kita dan tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh, sanggup membimbing kita untuk mengatasi masalah seberat apapun. Karena jika sikap hati kita memilih untuk meragukan Tuhan, maka akan timbul rasa putus asa yang akan semakin menenggelamkan hidup kita. Seperti ketika Petrus berjalan di atas air, ia mulai tenggelam begitu mulai meragukan kuasa Tuhan. Matius 14 ayat 30-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Maka apapun yang terjadi, buanglah segala keraguan, sebab Tuhan ingin kita tetap menjaga sikap hati yang tanpa keraguan terus-menerus percaya kepadanya. Haleluya, amin. 2. Mengucap syukur versus mengeluh. Mengucap syukur adalah wujud nyata dari rasa kebergantungan kita kepada kekuatan Tuhan. Karena dalam ucapan syukur, kita sedang mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Dan sudah ada janjinya bahwa akan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Adalah melalui doa sebagai sarana kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, di mana ucapan syukur bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tetapi sebuah pengakuan tulus dari hati atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang selalu ingin mendatangkan kebaikan untuk kita, terlepas dari keadaan kita sekarang sedang enak maupun tidak enak. Yesus sendiri mencontohkan rasa syukur ini pada perjamuan terakhir. Mengetahui penyalibannya yang akan segera datang, ia mengucap syukur. Lukas 22:19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang, lawan dari mengucap syukur adalah mengeluh atau bersungut-sungut. Mengeluh mungkin adalah reaksi wajar manusia terhadap kesulitan. Tetapi dalam Kristen, mengeluh mencerminkan ketidakpuasan terhadap kedaulatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Di padang gurun, orang Israel memberikan contoh utama tentang ini kepada kita. Meskipun secara ajaib,
dibebaskan dari Mesir. Mereka berulang kali menggerutu terhadap Tuhan dan Musa, hingga Tuhan berkata di Bilangan 14 ayat 27, "Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar." Keluhan orang Israel di padang gurun menyebabkan Tuhan mengizinkan mereka mengembara di padang gurun untuk waktu yang lama. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak dapat mencapai tanah perjanjian. Maka kesimpulannya, daripada mengeluh, Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, termasuk saat badai menerpa, karena memang betul bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dari masalah yang tiba-tiba datang. Semuanya hanya untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi, tetaplah mengucap syukur. Haleluya. Amin. 3. Bertekun versus menyerah pada godaan. Tuhan berpandangan bahwa saat kita diizinkan mengalami masalah, di saat itulah kita dipanggil untuk menanggapi masalah itu dengan tenang, bahkan menyambutnya dengan perasaan sukacita, karena menyadari pengalaman menghadapi masalah dapat memurnikan iman kita menjadi seperti emas. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berat memang, tapi itulah kehendak Tuhan. Tiada yang sanggup untuk tetap bersukacita saat menghadapi masalah. Oleh karena itu, kita memerlukan Roh Kudus. Saat kita sedih karena masalah datang, coba kosongkan pikiran. Lalu perhatikanlah akan muncul suara-suara di hati Anda yang mengingatkan semua janji Tuhan. Itulah suara Roh Kudus yang sedang menghibur Anda. Saat semua usaha yang kita bisa telah dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut, tiba waktunya untuk berserah menantikan pertolongan Tuhan. Jika Roh Kudus membuat kita tetap bertekun dalam pencobaan, ingat selalu ada iblis yang sedang berusaha membuat kita menyerah pada godaan. Saat masalah datang, seringkali iblis memberikan kita jalan pintas untuk segera dapat menyelesaikan masalah tersebut. Misal, jika sedang diremehkan orang, iblis berusaha membisikkan kita untuk segera memaki. Jika sedang menghadapi kesulitan ekonomi, iblis berusaha membisikkan kita untuk mengambil pinjaman bunga tinggi. Jika sedang bosan, iblis bisa berusaha membisikkan kita untuk segera mengambil hiburan yang salah. Bahkan jika sedang sedih, iblis pun bisa membisikkan kita untuk terlalu mengasihani diri daripada memilih untuk bergerak maju mengatasi kesedihan itu. Yang pada intinya, iblis berusaha membuat kita mengandalkan pengertian sendiri yang dapat mencelakakan. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ada reaksi berantai yang makin lama makin besar hingga berujung pada yang terbesar, yaitu maut, ketika kita menuruti godaan iblis untuk mengambil jalan pintas. Maka kesimpulannya, jika Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dari dalam masalah, untuk dapat mendatangkan kebaikan bagi kita, adalah lebih baik kita mematikan segala keinginan kita untuk bisa cepat keluar dari segala masalah. Seperti Rasul mula-mula yang ketika dicambuk merasa bahagia karena secara tidak langsung sudah sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus ketika disiksa. Kita pun boleh juga berusaha senang dan bersukacita saat menderita kesesakan hidup. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita sekarang sedang menderita karena kita lagi dimurnikan Tuhan. Haleluya, amin. Sebagai penutup, mendekat kepada Tuhan versus menjauh dari Tuhan. Ada satu perumpamaan luar biasa yang dapat memberikan kita kunci ataupun kebenaran tentang bagaimana harus bersikap saat sedang menghadapi masalah
atau tentang bagaimana pula orang bisa tetap bangkit atau tidak jatuh saat menghadapi pencobaan, yakni perumpamaan tentang penabur. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Masalah, godaan, ataupun pencobaan dapat membuat orang untuk meninggalkan iman mereka, yakni murtad, pergi menjauh dari Tuhan. Meskipun terkadang masalah mereka sekarang selesai, namun saat menjauh dari Tuhan, hidupnya akan rentan terkena masalah besar di kemudian hari. Sebab tanpa Roh Kudus, orang akan sulit untuk berbuat kasih. Yang ada malah cenderung egois, di mana keegoisan banyak memberikan batu sandungan, terutama di ujung kehidupan, karena kita tahu hidup manusia singkat dan siapa lagi yang dapat menemani kita melewati lembah maut selain daripada Yesus, Sang Gembala kita yang baik. Maka sekarang sikap yang benar saat menghadapi masalah adalah Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita dipanggil untuk semakin mendekat kepada Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab sambil tetap berusaha berbuat kasih. Itulah respon terbaik yang Tuhan mau kita lakukan saat menghadapi masalah. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.